Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qayyumus samawati wal ardin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Jalla wa ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kembali di antara karakter atau sifat pendidik yang sukses, pendidik yang berhasil adalah bersikap seimbang atau moderat dan pertengahan. Al-i'tidal wa tawassut. Bersikap seimbang atau moderat dan tawassut atau pertengahan. Tidak berlebihan dan tidak kekurangan atau bersikap kurang, ya. Tidak ekstrim ataupun bermudah-mudahan, menggampangkan. Maka kita tahu ma'asyiral muslimin, inna tatarrufa sifatun dhamimah fi kullil umur. Sesungguhnya sikap ekstrim, melampaui batas, berlebihan, itu sikap yang tercela dalam segala hal. Karena para ulama juga mengatakan khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu pertengahannya. Apapun urusannya, ya. Jika dalam segala perkara kita dituntut untuk menjadi orang yang seimbang, bersikap tengah-tengah, bersikap menjadi orang yang moderat, ya, tidak gulu melampaui batas dan tidak pula, ya, kurang atau meremehkan, apalagi dalam bab pendidikan, ya. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menyukai dan mencintai sikap pertengahan, ya. Hal ini bisa dilihat dalam bab salat, ya. Bab yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kewajiban yang Allah wajibkan. Nabi SAW sangat perhatian dengan sikap pertengahan ini agar tidak sholat dalam arti terlalu panjang ataupun terlalu pendek, tapi pertengahan, ya. Fama baluka fi baqil umur al-hayatiyatil ukhra, ya. Maka bagaimana dengan kondisi yang lainnya, ya? Bagaimana dengan kondisi yang lainnya dalam kehidupan ini, ya, tentu akan lebih, ya, dituntut kita untuk bersikap pertengahan. Wabil khusus, ya, walati ahammuha, yang paling penting dari itu semua yaitu al-amaliyah at-tarbawiyah, itu pendidikan atau kegiatan pendidikan, kegiatan mengajar-mengajar, belajar mengajar. Maka ini butuh dengan sikap pertengahan, ya. Tidak terlalu banyak pujian, juga tidak terlalu banyak celaan. Tidak banyak menghukum, ya, uqubah ataupun punishment, ya, yang tidak dibarengi dengan ribet. Atau tidak melulu misalkan ribet terus dan tapi melalaikan hukuman. Maka harus sikap pertengahan, ya. Hadis yang tadi yang ingin disebutkan oleh penulis di sini, Syekh Muhammad Suwaid, ya. Ketika beliau mengatakan bahwa kita dapati bahwasanya Rasulullah SAW selalu bersikap pertengahan, bahkan dalam perkara tiang agama ini, yaitu sholat. Itu hadisnya adalah dari hadis Abu Mas'ud Uqbah ibn Umar al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal inni la ta'akhkharu an salati subuh min ajli fulan. Kata dia melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku sengaja terlambat dari salat subuh, menyengaja untuk hadir salat subuh hadir terlambat. Sebabnya apa? Karena ada fulan. Jadi karena imamnya fulan, min ajli fulan. Mimma yutiru bina, yang dia yakni memanjangkan salatnya di tengah-tengah kami. Ya, yang selalu mengimami tapi memanjangkan sholatnya ketika mengimami untuk kami, ya.
Apa kata perawi? Fama ra'aitu nabiyya ghadib, ya, fama ra'aitu ghadib fi mau'izatin qat asyaddu mimma ghadiba yauma idin. Aku tidak pernah melihat Nabi SAW marah, aku tidak pernah melihat Nabi murka, ya, yang melebihi murkanya pada hari itu dalam memberikan nasihat. Dalam memberikan nasihat sampai benar-benar dalam kondisi marah, ya. Kata perawi di sini, aku tidak pernah melihat Nabi marah melebihi pada hari itu, ya. Faqal ya ayuhan nas, kata Nabi, wahai manusia, inna minkum munfirin atau munafirin. Sungguh di antara kalian ada orang yang membuat orang lari. Inna minkum munafirin. Sungguh di antara kalian ada orang yang justru membuat orang lari, ya. Fa ayyukum amman nas falyujis. Kata Nabi SAW, maka siapapun di antara kalian mengimami salat, maka hendaknya dia mempersingkatnya. Tidak terlalu panjang di dalam bacaan qiraah Qur'annya, ya, bacaan Qur'annya. Fa inna min waraihi al-kabir was-saghir. Karena sungguh di belakang mereka ada yang tua dan juga anak kecil. Ada orang dewasa yang sudah sepuh, tua, sudah senja usianya, dan ada yang masih anak-anak. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahkan Nabi mengatakan wadal hajah, dan orang yang mungkin ada kebutuhan atau keperluan. Di sini kaum muslimin yang dari Allah SWT, betapa Nabi SAW punya perhatian yang luar biasa, termasuk dalam bab sholat sekalipun, ataupun yakni bab yang sangat penting ini Nabi SAW tidak mengabaikan sampai Nabi marah kepada orang yang karena perilakunya, perbuatannya yang sebenarnya sah-sah saja orang memperpanjang sholatnya, tetapi ketika tidak melihat tempat, kondisi di mana dia mengimami, maka dia justru, ya, membuat orang lari, enggan orang-orang untuk ikut berjamaah dengannya, atau ada orang yang enggan untuk ikut berjamaah dengannya. Kenapa? Karena terlalu kepanjangan dalam mengimami sholat. Ya, orang sholat sendiri mungkin sah-sah saja untuk panjang, sepanjang apapun dia mau, ya, dalam membaca Qur'annya. Mungkin satu Al-Baqarah habis, kemudian tambah Al-Imran, kemudian tambah, ya, Al-Nisa dan seterusnya. Tetapi tidak ketika mengimami manusia sholat, ya. Tidak ketika mengimami manusia sholat. Ketika sholat sendiri mungkin silahkan menangis-nangis sambil menangis dalam bacanya, ya. Tapi tidak di dalam mengimami manusia. Kecuali kalau nangis tadi, yakni yang sifatnya mengalir begitu saja tanpa dibuat-buat, ya. Tapi kalau sengaja dalam setiap sholatnya nangis, ya, maka khawatir justru menimbulkan riya. Dan Nabi SAW di sini mengajarkan kepada kita untuk sikap pertengahan, ya, moderat, seimbang, yaitu tidak panjangan dalam mengimami sholat dan juga tidak terlalu pendek, pertengahan, ya. Karena yang membuat orang lain itu ketika kepanjangan. Adapun kalau pertengahan, maka masih wajar-wajar saja, sah-sah saja, ya. Ketika pertengahan, yakni di sana ada anak kecil, di sana ada orang dewasa dan seterusnya. Maka dalam hadis ini memberikan juga pelajaran dalam bab yang lainnya, bahwa dalam segala perkara memang kita dituntut untuk pertengahan, tidak berlebihan, ya. Beginilah dalam pendidikan, amal yang sangat penting, ya, amal yang sangat urgen untuk kita selalu menggunakan cara, ya, menggunakan strategi itu bukan malah terlalu longgar atau terlalu kencang, tidak terlalu mengekang ataupun terlalu kelonggaran, yang membiarkan anak-anak kemudian jor-joran dalam kemaksiatan misalkan, atau dalam kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah, dalam tarbiyah yang keliru, ya, jor-joran atau terus-menerus berlebihan di dalam pendidikan dunia dan dunia sementara akhiratnya lupa, atau, ya, mungkin fokus totalitas hanya bab akhirat atau bab agama, sementara tidak pula diajarkan kepada mereka keterampilan entrepreneur dan seterusnya. Maka ini ma'asyar muslimin tentu juga berarti tidak seimbang. Mereka harus dibekali juga dengan ilmu yang nantinya bermanfaat untuk kehidupan mereka di dunia ini, ya. Maka ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seimbang di sini juga dalam hal kasih sayang, ya. Jadi seluruhnya fi kulli umur, dalam segala hal. Tidak boleh kemudian tidak seimbang antara menyayangi
si A dengan si B, ya. Di sini berlebihan dalam mencintainya, dalam menyayangi, lalu sementara yang lainnya tidak dicintainya. Ya, tidak disayangi, tidak diberikan hak-haknya, tidak diberikan perhatian, ya. Maka semuanya butuh perhatian, semuanya butuh tarbiyah, semuanya butuh bimbingan, semuanya butuh. Maka harus diperhatikan. Maka kenapakah di dalam Islam kita mengenal, ya, ada istilah shadaqatul ghulul, ya. Sedekah hulul, artinya sedekah tapi kok diartikan pengkhianatan. Ketika seorang guru yang sudah memang menjadi kewajibannya mengajar anak-anak, lalu kemudian dia menerima dari orang tua anak-anak, lalu akhirnya dia bersikap diskriminasi atau melebihkan yang lain dan bersikap tidak adil kepada yang lainnya, mengabaikan dan mengesampingkan yang lainnya yang tidak memberi orang tuanya kepadanya, maka inilah yang disebut dengan sedekah hulul. Karena dia di situ bekerja mendidik, sudah digaji dari pemerintah atau dari yayasan yang dia tempat dia kerja, ya. Maka ketika dia menerima ini semua akan menjadikan dia tidak seimbang, dia tidak adil, ya. Dia tidak moderat, dia tidak pertengahan di situ, tidak memberikan haknya masing-masing sesuai haknya, ya, tidak sesuai dengan seharusnya. Sehingga karena apa? Karena dia mengalami tadi, ya, ada bergejolak dalam jiwanya. Karena ini orang tuanya perhatian ke dia, maka dia perhatian kepada anaknya. Ini tidak benar. Semua butuh dengan kasih sayang sama yang adil. Ya, nanti mungkin akan khusus pada pembahasannya bab yang adil. Pertengahan di sini juga di dalam masalah, ya, tadi yang kita katakan hukuman dan juga masalah reward, ya, pujian dan celaan. Kapan waktunya diberikan harus seimbang, ya, harus pertengahan. Tidak melulu diberikan hukuman, ya, ketegasan, kekerasan, sementara dilupakan di sana yang namanya kasih sayang, ya, atau perhatian, ya, atau pujian. Nah, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentu sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Rasulullah SAW. Kita melihat bagaimana Rasul SAW di dalam bermuamalah kepada para sahabatnya, termasuk pada sahabat-sahabat junior, sahabat-sahabat yang kecil, ya, di mana Rasul SAW, ya, tidak membeda-bedakan mereka antara yang miskin dan yang kaya. Dan Rasul SAW seimbang di sini juga di dalam memberikan pengajaran, ya. Dikatakan likulli maqam maqal, ya. Pada setiap kondisi atau posisi ada ucapan yang sesuai, ya. Maka di sini butuh kebijakan, ya, suatu sikap yang hikmah. Karena pada setiap kondisi tertentu mungkin ada ucapan yang sesuai dengannya, ya. Tidak bisa diucapkan dengan ucapan yang ini. Likulli maqam maqal, atau orang yang punya kedudukan tertentu, posisi tertentu tidak boleh disamakan dengan ucapannya orang yang biasa-biasa saja. Ya, ini juga sikap pertengahan, tidak hulu namanya. Kalau hulu artinya perhatiannya hanya kepada orang-orang kaya saja misalkan, lalu mengabaikan mendidik anak-anak yang dari orang-orang miskin. Ini juga berarti tidak seimbang. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, ini kiranya, ya, banyak hal, ya, untuk kita dituntut seimbang. Dan kita katakan tadi perkataan ulama, ya, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Maka bersikaplah pertengahan, ya, agar kita termasuk orang-orang yang menjadi pendidik yang sukses. Wabillahi taufik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.